Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dalam doa keluarga hari ini 6 Desember 2021 dengan tema menanti kabar. Sebelum memulai, kita bersaat teduh dulu. Sebagai lagu pembuka, mari kita menyanyikan dari NKB 100, Rindukah Engkau Mendapat Berkat Tuhan, ayat 1, 2, dan 3. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, pun dengan kuasanya. Bawalah bejanamu yang kosong pada penebus, wahai kawan yang lesu. Dengan hati yang rendah tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, pun dengan kuasanya. Oh, anugerah ilahi pun mengalirlah terus, tak berubah kasihnya. Bejanamu kan terisi oleh kuasa Roh Kudus, ya dan amin janjinya. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, pun dengan kuasanya. Sebelum membaca serta merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, hari ini kami boleh mengikuti doa keluarga lagi. Sebentar kami juga akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Hadirlah di antara kami ya Bapa, agar firman-Mu dapat meresap ke dalam hati kami dan dapat menjadi pedoman kami dalam menghadapi dan menjalani kehidupan di hari ini dan di hari-hari selanjutnya. Terima kasih Bapa atas firman-Mu, dalam nama Yesus kami meminta, amin. Bapak Ibu Saudara, Oma Opa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali di kesempatan yang indah ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bagian Alkitab yang akan kita baca dari Yesaya pasal 40 ayat 27 sampai dengan ayat 31. Yesaya pasal 40 ayat 27 sampai dengan ayat 31. Saya akan bacakan buat kita semua. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub? Dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian bagian Alkitab yang kita baca saat ini. Dan yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang senantiasa memelihara firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, Oma Opa yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus di mana saja berada, tema renungan kita saat ini adalah menanti kabar. Nah, bagaimana perasaannya jika kita menantikan sebuah kabar dari orang yang kita kenal, orang yang kita kasihi, atau orang yang paling dekat,
atau anak-anak kita. Dan ketika kita sedang menantikan kabar itu, maka kita tidak tahu menghubunginya, atau kita tidak tahu kabar apa yang akan terjadi. Maka mungkin saja ada perasaan gelisah, perasaan khawatir, cemas, galau, dan berbagai perasaan yang sangat tidak menyenangkan ketika kita menanti kabar. Tentu saja memang kita berharap akan ada kabar baik yang kita dapatkan. Tetapi sekali lagi ketika saat-saat kita sedang menantikan kabar itu, maka peristiwa atau proses menunggu adalah sesuatu yang sangat tidak menyenangkan. Perasaan resah, gelisah, tidak menentu, dan semua itu berkecamuk dalam hati dan pikiran kita yang membuat barangkali kita juga menjadi tidak bisa tidur dengan nyenyak. Nah, di zaman sekarang ini yang katanya adalah zaman digital atau era internet, yang dengan mudahnya orang bisa mengetahui kabar dari manapun, dari apapun, dan dari siapapun, ternyata juga bisa memunculkan atau memungkinkan kita untuk tidak mendapatkan kabar dari orang yang kita sayangi, orang yang dekat, atau orang yang memang kita mau menghubunginya. Misalnya saja ketika kita menanyakan kabar melalui WA dan ternyata tidak bisa dijawab dan tidak dijawab dengan segera, maka kita akan merasa was-was, bertanya-tanya kok nggak dijawab gitu. Padahal ini adalah zaman yang sangat mudah sekali untuk kita memberi kabar, bahkan kita merasakan bahwa sekarang ini semuanya ada dalam genggaman. Kapan kita ingin mengetahui, maka saat itu juga kita bisa mendapatkannya. Saya mengajak kita semua untuk mengingat di masa-masa yang lalu. Saya juga teringat dulu waktu saya masih tinggal di luar kota dari Jakarta, saya tidak memberi kabar kepada orang tua dalam waktu yang cukup lama. Dan mereka selalu menanyakan kepada saya bagaimana kabarnya, apakah baik-baik saja atau tidak. Dan waktu itu orang tua saya menanyakan kabar melalui surat, melalui telepon lokal, interlokal, atau juga pesan singkat yang dikirim melalui wesel. Tapi sekali lagi saya tidak memberi kabar kepada mereka. Dan ketika satu saat saya memberi kabar kepada mereka, maka yang saya dapatkan pertama-tama adalah mereka marah, mereka kesal, dan menyalahkan saya mengapa saya tidak memberi kabar saat itu ketika diminta. Lalu kemudian ketika saya mengabarkan bahwa keadaan saya baik-baik saja, maka orang tua saya mulai merasa lega dan kemudian bisa menerima keberadaan saya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang suatu keadaan yang tidak menyenangkan ketika kita menanti kabar. Nah, bacaan kita mengisahkan tentang kegelisahan dan keadaan yang tidak menyenangkan yang dialami oleh umat Allah pada waktu itu. Menggambarkan bagaimana kondisi psikospiritual dari orang-orang Yahudi di pembuangan yang amat tertekan, yang amat memprihatinkan. Mereka mengalami masa-masa sulit di Babilonia, diperbudak, dan dalam banyak aspek tidak menikmati kebebasan. Pada satu sisi mereka membutuhkan dorongan, harapan, semangat, penghiburan, dan kepastian. Pada saat-saat kelam yang dipenuhi oleh keputusasaan di Babilonia, ketika mereka bertemu dengan kekecewaan dan berhadapan dengan banyaknya godaan. Tapi pada sisi lain, karena beban hidup yang semakin berat, yang semakin besar di pembuangan, dan suara keputusasaan di Babilonia, ketika bertemu dengan kekecewaan dan berhadapan langsung dengan banyak godaan, maka mereka membutuhkan kekuatan, mereka membutuhkan pengharapan dan kepastian dari Tuhan. Bahkan sayup-sayup terdengar keraguan akan kekuasaan Tuhan. Mereka mempertanyakan, di mana Tuhan? Bahwa seolah-olah Tuhan tidak tahu situasi yang sedang mereka hadapi. Makanya pertanyaan umat di ayat 27b memberi kesan seolah-olah hidup mereka yang sedang tertindas di pembuangan tidak diketahui oleh Tuhan. Seolah-olah Tuhan betul-betul tidak peduli akan hidup mereka. Meskipun sebenarnya anggapan ini anggapan yang salah dan yang keliru yang dimiliki oleh umat, karena memang kekeliruan itu terjadi karena kondisi psikospiritual yang sedang mereka alami, yang membuat mereka goncang. Ketika Yesaya memperjelas bahwa Nebukadnezar adalah
alat bagi Tuhan untuk menghukum orang-orang Yahudi atas dosa-dosa mereka. Dan kemudian Kores menjadi alat baginya untuk membebaskan mereka, untuk menebus mereka. Teks ini sebenarnya mau menegaskan bahwa Tuhan tahu bahwa umat pada waktu itu memang membutuhkan pembebasan. Dan bukannya Tuhan tidak peduli, tapi Tuhan memang sedang memperhatikan dan dengan penuh kesungguhan akan situasi atau pergumulan yang dihadapi umatnya, dan Dia sedang mempersiapkan upaya pembebasan mereka. Tuhan sungguh tahu kondisi dan apa yang sedang menimpa mereka. Tuhan tahu bahwa kekuatan umatnya semakin berkurang menghadapi situasi sulit pembuangan. Namun Allah tidak pernah lelah dan lesu. Dia tahu kapan dan bagaimana tepatnya menolong orang-orang yang hatinya sedang gelisah, galau, sedang merana, sedang tertekan di pembuangan dan dimanapun juga. Tuhan tidak melupakan umatnya sama sekali, seperti anggapan mereka. Allah mampu menolong umatnya. Manusia boleh saja mengalami keletihan, kelelahan, apalagi dengan beban hidup yang semakin berat. Tapi Dia memiliki kuasa yang seringkali tidak bisa dipahami oleh manusia. Kalau pertolongan Tuhan, pertolongan Allah seolah-olah terlambat datang atau belum muncul, itu bukan berarti Allah sudah lelah atau telah tertidur atau tidak peduli. Karena cara dan waktu Allah menolong umatnya seringkali tidak terselami oleh pikiran manusia yang amat terbatas. Dia tahu Dia mampu dan hadir atau tersedia bagi umatnya. Itulah maksud dari ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada mereka yang tidak berdaya. Ini menunjukkan bahwa tanda kehadiran Allah adalah dengan memberi kekuatan dan semangat bagi orang-orang yang lelah, letih, lesu karena berbagai beban dan tekanan hidup yang menghimpit. Allah hadir membaharui kekuatan orang-orang yang senantiasa menantinya. Karena di ayat ini dikatakan orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pasal 40 ayat 66 dari kitab Yesaya memang berisi nubuat-nubuat yang memberikan pengharapan dan penghiburan kepada Israel selama mereka dibuang ke Babel. Juga nubuat mengenai Mesias yang akan datang dan kerajaannya di bumi kelak. Khususnya pada pasal 40 ayat 1 sampai pasal 48 ayat 22. Hanya orang-orang yang percaya saja yang mendapat anugerah kekuatan itu. Sikap bertekun menantikan Tuhan adalah sikap orang percaya kepada Tuhan. Bertekun menantikan Tuhan terwujud dalam sikap menyandarkan diri kepada Allah, mengizinkan Allah melakukan segala yang terbaik menurut Dia di dalam waktu dan rencana Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah memasuki bulan Desember dan mengingatkan kita saat menantikan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus dalam perayaan Natal yang biasanya kita rayakan. Sang Juru Selamat kita. Kabar kelahirannya itu sudah kita terima dan kita siap juga menyambutnya. Tetapi kita masih juga menantikan kabar kedatangannya yang kedua kali. Yang kita tidak tahu kapan waktunya karena Tuhan yang tahu. Dan itu adalah waktunya Tuhan. Dan saat-saat menantikan itulah berharap kita tetap semangat, tidak menjadi lesu, tetap kerjakan karya keselamatan Allah dengan aktivitas dan karya yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita lakukan. Meski tantangan semakin berat, pandemi belum berakhir, godaan semakin banyak, pergumulan hidup tidak kunjung sirna, kiranya kasih dan karyanya terus menyemangati kita, terus memberi kekuatan kepada kita, dan kita tetap menanti kabar terindah darinya. Kiranya Tuhan memampukan dan memberkati kita semua. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, marilah kita bawakan doa-doa kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di surga, kami mau menaikkan puji dan sembah kami kepadamu pada pagi hari ini. Kami bersyukur atas segala berkat yang telah Engkau sediakan bagi kami hingga saat ini. Terima kasih ya Tuhan atas kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini juga kami mau membawakan dalam doa kami untuk panti asuhan dan panti jompo, terutama untuk PWK Hana. Ya Allah yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas kehadiran panti asuhan yang ada di seluruh Indonesia yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang telah hadir mewartakan kasih Tuhan kepada para anak yatim piatu. Tuhan, sudah banyak yang diberikan oleh para panti asuhan itu untuk memenuhi setiap kebutuhan tanpa diminta, yang disalurkan melalui tangan-tangan yang memberikan bantuan. Kami mau berdoa kiranya semakin banyak orang-orang yang tergerak hatinya untuk dapat turut serta ambil bagian dalam kasih karyamu dengan memberikan dukungan dan kunjungan kasih serta berbagi kasih dengan para anak yatim piatu. Kami tidak lupa juga berdoa untuk para pengurus dan pengelola panti asuhan. Kiranya Tuhan juga yang memberikan kebijaksanaan untuk pengambilan keputusan yang diperlukan, dan kiranya Tuhan juga yang menjadi tempat bertanya jika ada permasalahan yang dihadapi. Kami juga mau berdoa jika masih ada tempat yang memerlukan uluran tangan kasih-Mu untuk para anak yatim, kiranya panti asuhan juga dapat dihadirkan di sana. Kami juga mau berdoa kiranya Roh Kudus yang memelihara, membimbing, melingkupi, dan menghiburkan para anak yatim piatu. Kami percaya bahwa Tuhan selalu hadir bagi kami dan selalu memelihara kehidupan kami. Ya Allah yang Maha Kasih, yang telah memelihara kehidupan kami hingga saat ini, kami juga mau membawakan permohonan kami untuk panti jompo atau panti werda di Indonesia yang telah ada dan hadir untuk menjadi tempat bagi para opa oma kami menghabiskan masa hidupnya. Kiranya Tuhan yang selalu memberkati panti werda tersebut dan menggerakkan hati para donatur untuk mencukupkan kebutuhan. Kami juga berdoa agar para pengurus tetap setia dalam melayani dan para pendamping bersedia untuk selalu menolong para opa dan oma. Berikanlah kesehatan, kesabaran, dan kebijakan kepada para pengurus, para pendamping, dan semua para donatur, ya Tuhan, agar apa yang kami lakukan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dan setiap orang dapat melihat betapa baiknya Engkau dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini, secara khusus kami juga mau berdoa untuk PWK Hana dalam pelayanannya agar selalu menjadi berkat bagi opa, oma, selalu dicukupkan kebutuhannya, dan semakin banyak orang yang terpanggil
dalam pelayanan PWK Hana. Ya Allah yang Maha Kasih, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu mendengarkan doa-doa kami dan menjawab doa yang kami panjatkan pada waktunya. Dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai penutup doa keluarga hari ini, mari kita menyanyikan dari NKB 125, Ku Dengar Panggilan Tuhan, ayat 1 dan 2. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Oma Opa di mana saja berada, kita baru saja mengikuti rangkaian doa keluarga. Biarlah kita terus dengan penuh semangat dan tidak pernah lelah menanti kabar bahwa Yesus akan lahir ke dunia ini untuk menyelamatkan setiap kita yang percaya kepadanya. Bahkan ketika kita juga menantikan akan kedatangannya yang kedua kali, di mana kita tidak tahu kapan, karena itu adalah hari dan waktunya Tuhan. Tapi dengan janji Tuhan bahwa Ia akan senantiasa memelihara dan menyertai kehidupan kita, maka kita akan terus bersemangat menjalani kehidupan ini, tidak kenal lelah, terus berjuang dengan setiap aktivitas dan karya yang bisa kita hasilkan, bahkan kita boleh menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Selamat menantikan dan selamat berkarya. Kiranya Tuhan memberkati dan memampukan kita semua. Amin.